Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini Ustazah akan menjelaskan tentang maksud Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tujuan hidup. Kata ilah berarti juga ma'bud, artinya yang menjadi tujuan dalam ibadah seorang hamba. Hal itu bermakna bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya yang dituju saat seorang hamba melaksanakan ibadah. Jadi, semuanya jika beribadah, maksud dan tujuannya hanyalah Allah. Seseorang yang beriman kepada Allah akan selalu memurnikan kecintaan kepada Allah. Meskipun dia memiliki banyak harta dan kenikmatan, semua itu tidak akan pernah mengalahkan kecintaan hanya kepada Allah. Nah, orang-orang yang beriman kepada Allah itu juga hanya akan beribadah kepada Allah saja. Tidak ada ibadah kepada yang lain. Allah lah satu-satunya yang dia tuju ketika sholat, ketika berpuasa, lalu berhaji, berkurban, dan ibadah-ibadah lainnya. Nah, mereka hanya akan takut, hanya berharap, berdoa, dan bertawakal kepada Allah, dan menjadikan Allah sebagai satu-satunya pembimbing di dalam hidupnya ketika dalam masalah atau apa saja yang dituju hanya kepada Allah, mengadu hanya kepada Allah. Gitu ya maksud dan tujuan hidup kita yang dimaksud sama Allah. Oke. Di sini Ustazah akan berkisah tentang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ketika seorang sahabat mengadu kepada Rasulullah, yaitu Auf bin Malik al-Ashja'i. Dengan perasaan sedih, Auf mengadukan bahwa anaknya telah diculik oleh orang-orang musyrik. Dia dan istrinya tidak bisa berbuat apa-apa. Mendapat aduan seperti itu, Rasulullah pun bersabda kepada Auf bin Malik juga istrinya, "Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersabarlah. Aku perintahkan kalian agar memperbanyak ucapan la haula wala quwata illa billah." Auf dan istrinya pun kembali ke rumahnya. Keduanya menuruti nasihat Rasulullah SAW, yaitu memperbanyak membaca la haula wala quwata illa billah. Tidak lama kemudian terdengar suara pintu diketuk. Auf dan istrinya bertanya-tanya, siapa gerangan yang mengetuk pintu? Karena penasaran, Auf pun segera membukakan pintu. Ternyata anak mereka telah kembali. Bahkan dia membawa 100 ekor unta yang ditinggalkan oleh si penculik. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun kemudian menurunkan wahyu kepada Rasul di dalam surah At-Tolaq, yang artinya barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Begitu ya anak-anak. Jadi kalau sedang ada masalah dan tidak tahu apa penyelesaiannya, perbanyaklah membaca la haula wala quwata illa billah. Sudah bisa semuanya ya? La haula wala quwata illa billah. Begitu tadi kisahnya Auf bin Malik al-Ashja'i. Selanjutnya ada komik. Nah, di sini ada yang bertanya kepada ayahnya, "Ayah, kok sholat subuh cuma 2 rakaat?" Lalu ayahnya menjawab, "Itu semua rahasia dan kehendak Allah. Allah Maha Tahu atas segalanya." Lalu ibunya juga menimpali, "Yang jelas semuanya pasti untuk kebaikan kita semua selama kita menunaikan semua perintahnya." Di sini ada komiknya ya, yang seorang anak laki-laki bertanya kepada ayahnya, kenapa kok sholat subuh itu cuma 2 rakaat begitu. Lalu ayahnya menjelaskan tadi. Oke, begitu ya anak-anak. Cukup sekian dari Ustazah. Jangan lupa pemantapan ayat 1 sampai 5 lalu kirim voice ke Ustazah. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.